Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas tentang bentuk molekul senyawa kompleks. Sebelumnya kita ingat-ingat sedikit tentang ligan. Kemarin kita belajar ligan, yaitu suatu molekul netral atau anion yang terikat pada atom pusat, yaitu disebut ligan. Nah, sekarang tatkala ligan mendekati kation logam pada saat pembentukan ion kompleks, ligan itu menimbulkan medan elektrostatika di sekitar kation logam. Kuat atau lemahnya medan. Kuat atau lemahnya medan tersebut tergantung pada tergantung pada jenis ligan. Tergantung pada jenis ligan. Nah, jenis ligan yang kita maksud itu adalah misal kekuatan medan ligan CO, Cn-, kemudian NO2-, kemudian NH3, kemudian SCN, kemudian lagi SCN- ya, kemudian H2O, kemudian C2O4, 2-, OH-, kemudian F-, Cl-, Br-, dan I-. Nah, di sini ini CO sampai pada SCN ini kita sebut sebagai ligan medan kuat. Ligan medan kuat. Sementara mulai dari H2O sampai pada I2 ini kita sebut sebagai ligan medan lemah. Apa yang dimaksud dengan ligan medan kuat dan ligan medan lemah? Ligan medan kuat itu seperti Cn, NH3, yaitu suatu ligan yang dapat menyediakan energi yang memungkinkan elektron-elektron kation logam yang tidak berpasangan menjadi berpasangan. Nah, sementara ligan medan lemah itu tidak memungkinkan dia menyediakan energi untuk menjadikan yang tidak berpasangan menjadi berpasangan. Berarti dia tidak punya kemampuannya ini. Nah, kita ambil contoh ligan medan lemah seperti H2O. Marilah kita ambil contoh, for example-nya ya. Contoh adalah Zn NH3 4 kali 2+. Misalnya, kita punya ion kompleks tetra amino zinc 2+, ya. Struktur elektron dari Zn itu nomor atomnya 30 ya. Struktur atomnya, dan kita buat juga Zn30 tapi saat dia 2+. Di sini konfigurasi elektronnya adalah pada kulit terluarnya adalah 3D10 4s2. Tetapi karena dia melepaskan elektron, maka ini akan hilang menjadi 3D10 4s0. Nah, kalau kita gambarkan sebagai diagram orbital, ini akan menjadi D-nya 5 kan, 5 kotak atau 5 orbital. Sedangkan S itu ada 0, 1. Di sini 3D, di sini 4S. Yang tadinya di sini terisi penuh 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 4S2 terisi penuh di sini, maka ketika dia melepaskan 2 elektron, 4S ini menjadi kosong. Nah, 4S kosong ini sesuai ketentuannya bahwa untuk terjadinya suatu kompleks di sini bilangan koordinasinya 4. Artinya si atom pusat harus menyediakan 4 orbital yang kosong untuk berikatan dengan NH3. Kalau di sini sudah ada 4S, berarti kita masih butuh 3 lagi.
3 orbital setelah 4s adalah 4p. 1, 2, 3. Nah, 4p ini kemudian bergabung membentuk tingkat energi yang hampir stabil. Nah, disinilah kita sebut sebagai hibridisasi. Hibridisasinya S-nya ada 1, P-nya ada 4. Ini yang akan digunakan untuk berikatan dengan NH3. Nah, kita buat di dalam kotaknya saja. Ini menjadi NH3 yang pertama, NH3 yang kedua, NH3 yang ketiga, dan NH3 yang keempat. Sehingga didapatkan S-nya ada 1, P-nya ada 3. Nah, inilah yang kita sebut sebagai molekul hibridisasi, sp3. Kalau kita ingat pelajaran kelas 10, maka sp3 adalah bentuk senyawa dengan geometri molekul tetrahedral. Nah, sekarang bagaimana kalau contohnya kita ganti sekarang Zn, misalnya kita ganti contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua, misalnya adalah NiCN 4 kali 2 min. Di sini muatan atom pusatnya 2 min dikurang, berarti plus 2, positif 2 ya. MAP sama dengan min 2 min 4, sehingga ini menjadi Ni2+. Nah, sebagaimana kita ketahui, Ni itu mempunyai nomor atom 28. Sedangkan konfigurasi elektronnya adalah 3D8 4s2. Kalau kita gambarkan 3D8 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sementara 4s-nya ini terisi 2 elektron. 2. Kemudian saat ia membentuk kompleks, maka ia akan menjadi Ni2+ dengan melepas 2 elektron, sehingga 28 di sini 3D 8 4s2 melepaskan 2 elektron. 3D8 menjadi 3D8 4s0. Nih. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Sementara yang di sini menjadi kosong. Ini 3D, ini 4s. Ini 3D, ini 4s. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa di sini ligannya adalah Cn. Sebagaimana data tadi bahwa Cn itu termasuk medan kuat. Ligan medan kuat artinya dia dapat menyediakan energi yang memungkinkan elektron pada katiun logam yang tidak berpasangan menjadi berpasangan. Kalau kita lihat di sini, ini yang di sini elektronnya tidak berpasangan karena dia mengikat si ligan Cn, maka ini akan menjadi berpasangan. Inilah efek atau pengaruh dari ligan medan kuat. Nah, ini berpasangan. Yang ini tadi tidak berpasangan menjadi berpasangan, sehingga orbital 3D yang terakhir itu menjadi kosong. Nah, setelah kita tahu seperti ini, kemudian kita lihat di sini. Oh, di sini ligannya ada 4. Berarti si Ni, atom pusat, itu harus menyediakan 4 orbital yang kosong untuk dia berikatan dengan Cn. Berarti ini sudah ada 1, ini 3D, ini 4s, 1, 2, baru 2. Berarti kita butuh lagi Sp. Setelah S, dia P. Ini S, ini P, P-nya 3. Oke. Sekarang kita lihat di sini yang dibutuhkan Cn itu hanya 4. Berarti Cn yang pertama masuk pada D, Cn yang kedua, Cn yang ketiga, dan Cn yang keempat. Kalau kita lihat di sini, ini akan menjadi hibridisasi atau tingkat energinya akan mengalami penyetaraan atau pembastaran yang kita sebut sebagai D. Ini karena 1 dari D, kemudian S,
S berasal dari 4S dan P berasal dari 4P sebanyak 2, sehingga DsP2. Nah, sebagaimana kita pelajari di kelas 10 kemarin, untuk hibridisasi DsP2, maka bentuk molekulnya adalah bujur sangkar atau segi 4 planar. Nah, ini ada contoh lain lagi. Misal, kita ambil contoh, misalnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalnya kita ambil CONH3 6 kali 3+. Di sini CO adalah atom pusat dengan MAP. MAP-nya berapa ya? Muatan atom pusatnya plus 3 min, karena ini 0, 6 dikali 0, sehingga MAP-nya positif 3. Artinya atom pusatnya adalah CO3+. Sebagaimana kita ketahui dari tabel periodik, CO itu mempunyai nomor atom 27. Kobalt itu 27. Sehingga konfigurasinya 3D7 4S2. Kalau kita gambarkan diagram orbitalnya di sini itu 2, 3, 4, 5, kemudian di sini 4S. Ini 3D, ini 4S. 3D terisi 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara S 2 elektron. Oke. Ketika dia membentuk ion dengan muatan atom pusat 3+, maka CO menjadi CO3+. Setelah dia melepaskan 3 elektron. Yang dimana yang lepas? Yaitu yang terletak pada kulit terluar. Berarti ini yang dilepas dan ini menjadi 6, sehingga 3D 6, 4S 0. Kalau kita gambarkan diagram orbitalnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini 4S. Ini 3D, ini 4S. 1, 2, 3, 4, 5, di sini 6. Ini menjadi kosong. Nah, kita lihat lagi di sini ada 6. Berarti si atom pusat harus menyiapkan 6 orbital untuk masuknya atau untuk berikatan dengan NH3. Karena kita ketahui di sini tadi NH3 termasuk dalam medan kuat, maka medan kuat itu menyebabkan elektron-elektron pada atom pusat berpasangan. Nah, ini tidak berpasangan, 4 elektron. Maka dia akan berpasangan terlebih dahulu. Sehingga menjadi 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ini tadi sudah berpasangan, yang ini pindah menjadi berpasangan, yang ini pindah juga menjadi berpasangan. Sehingga terbentuklah 3 pasang. Karena di sini NH3-nya ada 6, maka kita butuh 6 tempat. Ini yang tersedia baru 1, 2. Kemudian 4S, 3. Kemudian P. Nah, di sini 3D, 4S, ini 4P. Ini untuk NH3 yang pertama, NH3 kedua, NH3 ketiga, NH3 keempat, NH3 kelima, dan NH3 ke-6. Kalau kita lihat di sini, maka di sini akan terjadi penyetaraan tingkat energi atau yang kita sebut sebagai hibridisasi atau pembastaran. Nah, bentuk hibridisasinya apa? Bentuk hibridisasinya karena di sini berasal dari 2 orbital berasal dari D, 1 orbital berasal dari S, dan 3 orbital berasal dari P. Maka di sini hibridisasinya adalah DsP3. Nah, berdasarkan pelajaran kita kelas 10, DsP3 itu adalah bentuk suatu molekul yang berbentuk oktahedral. Oke, untuk saat ini supaya lebih simpel belajarnya saya cukupkan sekian. Assalamualaikum.